Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini aku mau nge-share lagi nih kegiatan aku di pagi hari dan ini aku lagi bikin energen ya teman-teman. Ini untuk anak-anak aku. Jadi setiap pagi itu memang sudah terbiasa ya kalau di sini itu suka minum energen kalau untuk anak-anak aku. Nah, teman-teman semua ada yang samaan gak nih anaknya itu suka minum energen kalau tiap pagi? Nah, oke ya teman-teman, sambil videonya berjalan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video aku yang sangat sederhana ini. Dan di sini juga video aku itu tentang cuma kegiatan ibu rumah tangga. Ada juga sesekali aku bikin video budgeting dan motivasi menabung. Nah, di sini aku mau buka dulu ya untuk gordennya. Jadi sebenarnya ini itu udah sekitar jam 6 kurang. Udah siang gitu ya teman-teman aku buka gordennya. Dan ini aku juga buka untuk jendelanya. Nah, untuk gorden aku itu belum ada apa sih yang putih-putih itu, yang transparan kayak gitu. Jadi aku nggak pakai kayak gitu ya teman-teman. Dan ini gordennya pun masih gorden zaman dulu. Dan aku punyanya juga cuma ini aja. Jadi aku nggak pernah ganti gitu ya teman-teman. Paling nanti kalau misalkan udah kotor gitu aku cuci dulu dan nantinya aku pasang kembali. Jadi cuma kayak gitu aja ya teman-teman. Dan di sini tuh cuacanya agak berkabut juga sebenarnya. Di sini aku mau langsung aja untuk bersih-bersih rumah dulu ya teman-teman. Karena pas suami itu kerjanya shift 3 dan aku pengennya tuh kalau pas suami pulang itu rumahnya tuh udah dalam keadaan bersih. Dan di sini juga posisinya anak aku itu belum berangkat sekolah karena masuknya itu jam setengah 8 ya teman-teman, dan dia itu lagi nungguin ayahnya gitu untuk berangkat sekolah. Karena kalau untuk jalan kaki lumayan juga ya teman-teman. Dan aku harap kalian jangan salpok ya sama kardus-kardus yang ada di atas coran itu. Jadi itu tuh mainan anak aku yang udah nggak berbentuk sih, udah pada rusak gitu. Cuma karena nggak ada tempatnya, makanya ditaruh ke atas coran itu. Nah, di sini aku sapu-sapunya itu dari dalam rumah dulu ya teman-teman, baru ke teras ini. Jadi penampakan teras aku tuh seperti ini, dan banyak juga teman-teman yang bilang katanya teras aku itu luas. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, mungkin karena aku tinggalnya di kampung juga. Makanya kalau untuk di kampung-kampung itu kan terasnya itu lumayan luas gitu ya teman-teman. Dan di sini aku mau sedikit cerita nih terkait video aku yang kemarin yang house tour itu. Jadi banyak yang komen katanya enak ya tinggal sama orang tua, sama saudara. Iya, aku bilang alhamdulillah enak bisa tinggal bareng orang tua, dekat sama saudara. Enak sih suka ngumpul bareng gitu. Dan aku juga jarang main gitu ya ke rumah tetangga, tapi bukan berarti aku itu nggak tahu tetangga. Nah, di sini itu aku lanjut cuci piring ya, teman-teman. Di sini aku cuci piringnya itu di kamar mandi karena untuk wastafel aku itu nggak tahu kenapa airnya itu nggak mau jalan alias mampet gitu ya, teman-teman. Nanti next aku mau minta memperbaiki gitu sama Pak suami. Kemudian ada juga yang komen katanya gini, enak ya tinggal dekat sama orang tua. Kalau saya mah anak tunggal gitu ya, dan dari keluarga yang tidak punya. Jadi kalau pengen punya rumah itu hasil dari kerja keras dia sendiri. Nah, aku mau tegasin nih ke teman-teman. Jadi aku ngebangun rumah ini tuh sepeser pun tidak memakai uang orang tua. Ingat ya teman-teman. Jadi di sini itu aku bangun rumah ini hasil kerja keras aku sama Pak suami. Karena aku pernah cerita juga ke teman-teman kan bahwa aku itu pernah kerja di salah satu pabrik, dan itu aku kerjanya cukup lama juga. Jadi uangnya itu hasil dari situ ya teman-teman. Dan memang untuk tetangga aku juga beranggapannya tuh kayak gini. Katanya aku bangun rumah di sini itu hasil dari warisan
suami aku gitu ya teman-teman, karena pas suami itu memang dari keluarga yang mampu, sedangkan keluarga aku kan keluarga yang tidak mampu. Jadi tetangga aku juga beranggapannya kayak gitu, katanya mustahil kalau kerja di pabrik secepat itu bisa kebangun rumah. Nah itu sih terserah ya anggapan mereka sendiri, karena yang aku rasain dan yang aku tahu dan orang tua aku juga tahu, bahwa aku ngebangun rumah ini tuh hasil kerja keras aku sama pas suami. Jadi terserah dengan anggapan mereka, dan memang kenyataannya tuh sepeser pun saya tidak memakai uang orang tua, atau rumah saya ini bukan dari hasil warisan dari keluarganya pas suami. Nah, udah jelas ya teman-teman. Jadi anggapan-anggapan kayak gitu tuh kadang tuh menyudutkan saya gitu ya, seolah-olah saya punya apa-apa itu dari orang tua. Padahal pada kenyataannya itu enggak. Karena sebenarnya orang tua saya itu adalah orang tua yang tidak punya. Dan memang untuk sekarang ini alhamdulillah keadaan ekonomi orang tua saya itu udah benar-benar membaik ya teman-teman, semenjak adik saya itu sekarang jadi konten kreator. Jadi dia itu sekarang alhamdulillah untuk karirnya itu udah lumayan bagus, dan bisa juga untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Dan untuk rumah ibu saya juga dulunya tidak seperti itu ya teman-teman, jauh dari kata mewah atau kata bagus. Dan karena sekarang ini orang tua saya itu cuma sebelah, karena bapak saya itu sudah meninggal di tahun 2020. Dan waktu tahun 2020 itu keadaan ekonomi keluarga saya dan keluarga ibu saya itu sangat buruk gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu pas orang tua saya meninggal, itu sepeser pun tidak punya uang. Coba bayangin ya teman-teman, dalam keadaan seperti itu, kami tidak punya uang sama sekali. Tapi alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah itu maha baik, maha mengetahui segalanya, maha mencukupi. Jadi ada gitu rezeki ya teman-teman dari orang-orang gitu. Dan waktu itu juga pas mau selamatan ke 20 hari, karena nggak ada biaya, makanya mau tidak mau saya itu harus menjual salah satu kendaraan yang saya punya, karena waktu itu saya punya 2 gitu kendaraannya. Dan terpaksa yang dijual itu kendaraannya punya pas suami. Sebenarnya sih agak sedikit berat, cuma mau nggak mau harus gimana ya teman-teman. Namanya juga orang tua, kita juga nggak bisa kalau melihat orang tua kita itu lagi kesusahan gitu. Karena saya juga mikirnya saya nggak bakalan ada di posisi saat ini kalau nggak ada orang tua saya. Jadi sebenarnya rezeki yang saya punya ini sebenarnya adalah rezeki orang tua saya sendiri. Karena mereka itu sudah berjuang untuk membiayai sekolah anak-anaknya ya teman-teman. Mereka rela untuk berjualan kayak gitu, untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk uang jajan anak-anaknya. Jadi menurut saya pengorbanan selama ini yang anak lakukan demi orang tuanya itu sebenarnya masih kurang ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ceritanya seperti itu, dan aku ceritanya itu panjang lebar ya teman-teman, ngejelasinnya itu panjang lebar. Dan di sini juga aku nggak mau terlalu banyak ngomongin orang tua, nantinya aku takut nangis lagi ya teman-teman, karena aku tuh nggak bisa kalau untuk cerita orang tua itu kayaknya sedih gitu. Karena aku tahu orang tua aku itu dulunya gimana gitu ya teman-teman, keadaan ekonominya itu sangat buruk sekali. Cuma aku yakin sih, aku percaya kita nggak bakalan susah seumur hidup kalau kita mau berusaha. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini, atau mungkin dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.